jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye, saya jawab, tidak. Saya tidak akan berkampanye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah wawancara dan pertanyaan dari wartawan, Pak Jokowi mengatakan bahwa tidak akan mengikuti kampanye karena desas-desus belakangan ini bahwa Pak Jokowi akan mengikuti kampanye terakhir ya Prabowo di 10 Februari 2024. Tetapi dalam setiap kesempatan, gestur, kegiatan dan lain sebagainya ini menjadi sebuah rahasia umum bahwa Pak Jokowi itu condong ke salah satu paslon. Saya menghimbau, saya mengajak kepada seluruh masyarakat agar menggunakan hak pilihnya, datang ke TPS memberikan suara sesuai dengan pilihannya. Dan saya ingin menegaskan kembali bahwa ASN, TNI, Polri, termasuk BIN harus netral dan menjaga kedaulatan rakyat. KPU, Bawaslu, dan seluruh jajaran sampai ke daerah juga harus profesional dan memastikan integritas pemilu supaya suara rakyat benar-benar. Tapi teman-teman, sepertinya apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini terlambat karena di media sosial banyak terjadi ASN tiba-tiba memihak, tiba-tiba deklarasi dan lain sebagainya. Seharusnya ini dikatakan lebih awal supaya di media sosial tidak tersebar video-video tersebut, teman-teman. Daulat. Kita semua harus menjaga pemilu yang damai, yang jujur dan adil, menghargai hasil pemilu dan bersatu padu kembali untuk membangun Indonesia. Pak, yang tanggal 10 ini kan hari terakhir kampanye, Pak. Ada kabar Bapak mau ikut kampanye, gimana, Pak? Tanggapannya. Yang bilang siapa? Ini saya ingin menegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya bahwa Presiden memang diperbolehkan undang-undang untuk kampanye. Dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya. Tapi jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye, saya jawab, tidak. Saya tidak akan berkampanye. Tidak, katanya. Dikasih tahu sama berita-berita jadul nggak mempan. Dikasih tahu sama sejarah-sejarah nggak mempan. Dikasih tahu soal berita-berita terkini juga nggak mempan. Dikasih tahu fakta data nggak mempan. Pendukung mana tuh? Dikasih tahu masalah prestasi-prestasi juga nggak mempan. Dikasih tahu soal gaya kampanye nggak mempan juga. Akhirnya dikasih tahu sama mahasiswa nggak mempan juga. Dikasih tahu sama aktivis-aktivis nggak mempan juga. Dikasih tahu sama pakar dan ilmuwan nggak mempan juga. Bebal. Dikasih tahu sama dokter masalah stunting nggak mempan juga. Bahkan sampai dikasih tahu sama sivitas akademik universitas yang ada di Indonesia, nggak cuma 1-2 doang, nggak mempan juga. Padahal isinya profesor, doktor ya bukan dokter, terus juga guru besar, masih nggak mempan. Bilangnya itu cuman gerakan partisan lah, cuman elektoral aja, cuman mau menurunkan elektabilitas. Tapi masih nggak mempan gitu, ada aja alasannya gitu. Nah, kira-kira kita tuh harus kayak gimana lagi sih supaya mempan gitu? Atau terbuat dari apa sih hati kalian nih orang-orang yang dikasih tahu nggak mempan? Pendukung paslon 2 maksudnya. Dan tetap kekeh gitu. Ya, kalaupun emang udah nggak mempan sama sekali, ya udahlah. Gue saranin untuk kita-kita nih yang lain, stop deh ngasih tahu orang-orang yang nggak mempan ini. Percuma juga, kita cukup doain aja yang terbaik lah, apapun pilihannya yang terbaik gitu, yang bisa menjalankan amanah gitu. Karena mau kita ngasih tahu kayak gimana pun, kalau mereka udah cinta mati gitu, nggak mempan ya udah percuma gitu ya. Cinta buta. Kita nggak bisa berbuat banyak lagi gitu. Yang penting kita udah berusaha nih ngasih tahu, kita udah berusaha menjelaskan, kita udah berusaha buat pelan-pelan ngasih taunya. Ya udah, kalau nggak mempan ya udah nggak apa-apa. Ya kurang lebih secara kasarnya mungkin kayak milih agama ya. Yang penting kita udah berdakwah gitu ya. Kalau orang itu emang udah nggak mau ya udah silakan gitu. Urusan mereka dan urusan kita ya udah. Iya, susah banget. Capres sama pendukungnya sama aja. Adat dong gede, dikit-dikit ngadat, dikit-dikit ngadat. Gua yang seinget gua nggak pernah yang namanya komen-komen di PT kubu 02, boro-boro nyerang di PT 02. Ngelihat aja status mereka, video-video mereka gua nggak pernah lihat. Tapi kalau gua bikin video, serbu ya, gorong-gorong datang semua nyerang gua dari 02.
Gua punya TikTok tuh nggak pernah yang namanya komen di video-video kubu 02 tuh nggak pernah. Nggak pernah. Tapi kalau gua bikin video, datang semua itu pasukan gorong-gorong. Nyerang semua di komentar di video gua. Kan gorong-gorong. Aneh. Teruntuk pendukung 02, mungkin banyak bertanya-tanya nih, kenapa sih kamu sensi banget dengan kubu 02? Ya iya dong, karena memang saya jelasin ya dari awal kenapa saya harus berbicara untuk mengkritik 02, karena memang pencalonannya saja sudah janggal, sudah menabrak konstitusi, sudah melanggar aturan yang ada. Mungkin menurut kalian yang buta aturan, atau mungkin yang udah bodo amat, atau mungkin yang FOMO ikut-ikut pendukung 02, FOMO. mungkin menurut kalian, lah itu kan sudah sesuai dengan aturan. Oke, kalau menurut kalian sudah sesuai aturan, tapi seharusnya kalian cari tahu dulu nih sebelum kalian mendukung seseorang, bagaimana track recordnya, bagaimana jejaknya, bagaimana perjalanannya hingga menjadi capres dan cawapres hari ini, dengan segala rekam jejaknya, dengan segala prosesnya, bener atau enggak, menyalahi aturan atau enggak, kayak gitu. Dan buat teman-teman di kubu 02, stop dengan narasi-narasi kalian dibayar berapa, dengan narasi ini buzzer, kamu cair berapa duitnya per bulan. Jangan kayak gitu. Kalau memang kalian dibayar, nggak semua orang sama kayak kalian, gitu loh. Jadi tolong dibuka matanya lebar-lebar, dibuka pemikirannya lebar-lebar. Kita yang bersuara belum tentu kita dibayar. Kita nggak dibayar, gitu loh. Gak ada yang kita dibayar. bersuara demi apa? Demi menegakkan demokrasi di negara Republik Indonesia. Sekarang kalau orang biasa nih, contoh kayak saya, mengeluarkan pendapat, mengeluarkan apa yang menjadi unek-unek saya, kalian bilang buzzer, kalian bilang bayaran, cair berapa per bulan. Terus, oke lah kalau kalian mau ngomong kayak gitu. Terus nih, yang paling parah itu ketika ada sivitas akademik, guru-guru besar sudah mulai keluar, Profesor menyatakan ingin menegakkan demokrasi karena memang ada yang salah dari pemimpin kita saat ini. Kalian bilang, itu hanya digerakkan oleh kubu tertentu, itu dibayar, ini dikoordinasi. Hello, susah memang, kalian udah susah. keterlaluan kalau kayak gitu. Guru besar kalau dibayar itu loh. Guru besar itu, kalian lupa ya bahwa cita-cita negara Indonesia itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan guru besar ini berperan besar demi mewujudkan cita-cita Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Terus tiba-tiba kalian bilang dia dibayar. Hello, hari ini juga ada lagi nih yang heboh. Mantan ketua-ketua pimpinan KPK juga bersuara agar Jokowi berjalan sesuai track record yang benar, ke track yang benar. Itu kalian juga mau bilang itu dibayar, itu sekongkol, itu dibayari oleh pihak tertentu, itu digerakkan oleh pihak tertentu. Pikir dong pakai logika. Secara guru besar, mantan ketua pimpinan KPK, petinggi KPK, sivitas akademik, siapa yang mau bayar? Mereka berbicara berdasarkan fakta, berdasarkan keresahan, berdasarkan logika. Kalau kalian yang ngomong dibayar, mungkin kalian dibayar ketika harus mendukung Prabowo. Tapi kita yang memiliki keresahan untuk Indonesia tidak pernah dibayar. Demokrasi di Indonesia lebih mahal, Bung, daripada bayaran kalian. Bener kata Ridwan Kalian Kamil mungkin ya. akan dibayar, tapi setelah Prabowo berkuasa, mungkin nggak mereka akan tetap membayar kalian? Mungkin nggak akan bagi-bagi terus proyek dengan kalian? Gerbongnya Prabowo itu panjang. Banyak sekali yang juga akan menunggu Prabowo ini menjadi berkuasa, yang akan menuntut janji-janji Prabowo kepada siapapun yang ada di belakangnya Prabowo. Gitu loh. Jadi jangan stop kata-kata dibayar itu, pakai logika dong. Terbukti kan? Contohnya hari ini waktu Pak Ganjar kunjungan di Balikpapan, ada relawan Prabowo yang membentangkan MMT bertuliskan Prabowo Gibran. Harapannya apa coba? Katanya politik riang gembira. Dan akhirnya ditunjukin kan sama Pak Ganjar Pranowo kalau politik dari Pak Ganjar itu politik riang gembira. Kasih makan. Apa kalian diajak makan, diajak ngobrol, nggak ada tuh kekerasan. Maksud dan tujuan kalian apa membentangkan itu MMT bertuliskan Prabowo Gibran? Ingin ini menghasut, terus kemudian nanti biar dari kubunya Pak Ganjar itu emosi, terus jadi judul berita. Hello, mana yang katanya politik riang gembira? Mau ikut-ikutan? Yang lagi viral soal Pak Jokowi yang disambut oleh warganya tapi memilih Ganjar, gitu. Sorry ya, itu cara lama. Sorry ya. Katanya politik riang gembira, tapi kubu kalian aja nggak bisa menerapkannya. Capek deh saya. Anda ini sebenarnya memang seorang yang ber-SDM rendah seperti itu atau gimana sih? Sehingga Anda itu tidak memiliki kreativitas sendiri untuk menaikkan elektabilitas junjunganmu sendiri di dunia maya gitu ya, di dunia sosial ini ya. Sehingga kamu harus terus-menerus mendm saya.
Saya adalah seorang manusia yang konsisten. Dari 2014 saya tidak mendukung Prabowo. 2019 saya tidak mendukung Prabowo. Dan sampai saat ini saya tidak mendukung Prabowo karena saya konsisten. Kamu bukan manusia yang konsisten. Kamu itu manusia munafik. Udahlah, nggak usah DM saya. Saya manusia yang konsisten. Dan sekali lagi, jangan DM saya melulu. Kreativitas sedikit lah. Masa mencuri-curi gagasan orang lain terus seperti junjunganmu. Jadi kalau menurut saya makan siang gratis itu penghinaan terhadap martabat manusia. Karena pada akhirnya orang akan mengandalkan itu setiap hari dan malas mencari nafkah. Makan siang gratis, susu gratis itu mirip-mirip seperti BLT dan Bansos yang bahkan menurut wakil presiden sendiri itu melestarikan kemiskinan. Program-program seperti itu pembodohan. Dia membujuk orang agar tidak produktif dan tidak cerdas. Data sudah menunjukkan bahwa 80% orang-orang penerima yang menunggu BLT setiap bulannya itu adalah mereka yang tidak tamat kelas 7. Coba bayangkan, siswa-siswa itu disuruh antri makan siang gratis. Itu kan menghina akal sehat banget. Yang diperlukan itu kesehatan gratis, pendidikan gratis, supaya literasi dan kecerdasan anak itu bertambah. Kalau pendidikannya tinggi, pendidikannya terjamin, dengan cara itu manusia merasa dihargai, harga dirinya itu meningkat. Kalau kata Pak Rocky Gerung, beri orang itu kemudahan dalam mendapatkan kerja, supaya dia bisa bangga bahwa dia itu bekerja, tidak mengemis pada pemerintah. Semakin sering orang itu diberi makan siang gratis, mentalnya itu akan semakin jatuh. Tapi sayangnya, pemerintah ini seolah-olah ingin memelihara supaya mental orang Indonesia itu tetap seperti itu. Nah, sebagai orang yang pernah ngerasain kelaparan karena tidak punya uang, saya merasa makan siang gratis dan susu gratis itu tidak terlalu signifikan. Penghinaan itu. Yang saya perlukan itu adalah pendidikan gratis pada saat itu ketika saya kecil. Kalau misalkan saya lapar pada waktu saya kecil, itu saya bisa puasa. Tapi kalau saya tidak bisa sekolah, itu rasanya saya menderita sekali. Pendukungnya 02 ya, pada bangga sama program makan siang gratisnya Pak Prabowo yang setiap kampanye diumbar-umbar. Padahal mereka nggak mikir apa ya. Kan ini Pak Jokowi selama pemerintahan 2 periode ini ya. Berarti Pak Jokowi itu tidak berhasil mengentaskan kemiskinan atau tidak berhasil menurunkan angka gizi buruk pada anak gitu ya. Logis itu. 10 tahun ini ngapain? Kalau program itu baru dijalanin sekarang itu berarti kan selama ini dilihat Pak Prabowo itu banyak banget gizi buruk terhadap anak Indonesia, gizi buruk terhadap ibu-ibu hamil. Berarti pemerintahan Pak Jokowi ini tidak berhasil dan kalian bangga. Dan Pak Jokowi kok nggak protes ya? Pakai otak, pakai logika para pendukungnya 02. Bangga banget. Berarti Pak Jokowi nggak berhasil selama ini. Mempermalukan Pak Jokowi dong program makan siang gratisnya. Dan Pak Prabowo di pemerintahan saat ini mana? Kenapa? Kenapa nggak dilakukan itu? Kenapa? Lu percaya nggak? Bentar lagi nih TikTok bakal rame dengan kata-kata kayak gini. Terharu, cuma Prabowo yang minta maaf dan terima kasih Pas debat kepada kemarin. semua pihak di closing statement. Iya. Bener kata temen gue nih si Zaldi. Sorry. Apapun masalahnya, solusinya makan gretong. Allahu Akbar. Aman gak sih gue ngomong kayak Aman, gitu? aman. Jangan dihujat ya. Tapi asal kalian tahu ya, sumpah nih demi Allah. Dulu gue 2 kali gue nyoblos si Wowo. Gue gak pernah nyoblos Wiwi, sumpah. Gitu ya. Gitu. Gue tuh ngeliat dia tuh dulu kayaknya keren aja gitu. Kayaknya gagasannya ya kece juga lah pokoknya. Sekarang kok dari militer yang kayak gitu kayak jadi gemoy. Terus orang kalau ditanya pilih paslon 02, jawabannya karena apa kebanyakan? Karena gemoy, lucu gini-gini. Militer jadi terdowngrade. Waktu tahu Prabowo dipasangkan dengan Gibran, aku langsung all in Prabowo. Karena suka banget sama branding kedua tokoh ini sebelum mereka jadi capres dan cawapres. Tapi semakin kesini dengan orang yang suka mengikuti perkembangan politik di negara ini, rasanya memang tidak masuk logika apabila mereka jadi presiden. Ini beberapa alasannya. Yang pertama, melanggar etik. Dimulai dari MK. Waktu itu aku masih dukung Prabowo, jadi aku denial. Ya, Denial. apa lah selama ini Gibran di Solo kan bagus, apalagi punya mentor sehebat Jokowi. Lah, tapi kok semakin kesini semakin kesana dengan sikap Gibran yang juga selama debat cawapres, rasanya jadi kayak sok savage. Dan Pak Prabowo yang bilang, dasmu etik. Hingga sekarang KPU yang terbukti melanggar etik juga.
Ini mereka belum terpilih aja udah banyak melanggar aturan negara, apalagi kalau mereka sudah memiliki kuasa. Maka aku yakin semakin banyak aturan yang akan diobrak-abrik oleh mereka berdua untuk kepentingan golongan tertentu. Yang kedua, jawaban Pak Prabowo terlalu normatif. Sebagai contoh, coba deh kalian luangkan waktu melihat para capres ini ngobrol dengan Kadin. 02 ini dasar banget yang dibicarakan, sedangkan 1 dan 3 sudah pada penyampaian solusi atas masalah yang selama ini sering terjadi dalam dunia bisnis di Indonesia. Yang ketiga, diskusi dengan publik. 1, ada Desa Anies. 3, ada gelar tikar Ganjar dan tabrak Prof Mahfud. 2, mengundang artis untuk konser gratis dan joget-joget gemoy bersama masyarakat. Apakah memang masyarakat Indonesia ini memang butuhnya hiburan? Allah, bagaimana mau cerdas ya Indonesia. Apa, butuhnya seneng-seneng aja. Ini adalah manipulasi politik yang mematikan. Aku rasa SDM Indonesia nggak akan bisa maju selama pemikirannya adalah selama hari ini aku masih bisa hidup dan bahagia, entahlah dengan esok. Sehingga mereka yang visioner yang memiliki pandangan ke depan akan terkalahkan. Mereka yang memiliki kecerdasan dan kuasa akan mudah memanipulasi mereka yang mindsetnya hanya kesenangan sementara. Seperti saat bos membelikan pizza ke karyawannya, bukan malah mendengarkan keluhan karyawan, tetapi memilih untuk menghibur karyawan dengan membelikan kesenangan sementara. Yang keempat, Prabowo seringkali menghindar dari wartawan, apalagi menolak. Ini akan jadi ancaman untuk demokrasi seandainya dia terpilih. Bisa jadi dia benar-benar membuka media dengan tidak pernah menjawab pertanyaan dari media atau mengklarifikasikan kebijakan yang nanti ia akan terapkan apabila terpilih. Ia akan memilih diam dan banyak menghindar seperti yang ia lakukan saat ini. Ini beberapa poin dari aku, kenapa kalian jangan milih 2. Kalian mau pilih Anies atau Ganjar terserah, sama-sama bagus. Siapapun yang lolos pada putaran kedua akan aku dukung sepenuhnya. Itu aja, semoga akal sehat kita semua berjalan dengan baik. Amin. Hari gini nungguin makan gratis, dikasih kaki, dikasih tangan, yang bener aja. Rugi dong, rugi dong, rugi dong. Sorry ya. Kata-kata hari ini, Pak Prabowo, aku Ganjar, tuku sabun, tiru Pepsodent, sing rambut putih, pasti tadi presiden. All in Ganjar Mahfud, all in. All in. Proyek food estate yang ternyata juga gagal adalah contoh yang tidak. Wah, terima kasih loh Mas Ahaye. Aha, ya itu. Udah membuka pikiran semua orang. Jadi ternyata program food estate itu gagal ya. Dan itu tidak baik. Iya terima kasih. Jadi sudah merusak hutan. Politik. Berhasil. Wah, sudah merugikan, menghabiskan anggaran dong ya. Terima kasih Mas Ahaye. Jadi saya lebih yakin untuk memilih calon presiden nantinya. Tentunya saya tidak akan memilih calon presiden yang sudah melakukan kegagalan. Terima kasih ya. Wow. Jejak digital kejam. Ini amunisi tambahan pendukung Ganjar Mahfud. Nah, ini alumni UI udah deklarasi dukung Ganjar Mahfud. Siapa sih yang nggak tahu UI Universitas Indonesia salah satu kampus yang udah melahirkan orang-orang hebat itu ya, yang sudah berjasa buat bangsa dan negara Republik Indonesia. Akhirnya mereka resmi dukung Ganjar Mahfud. Memang orang pintar pasti bakal milih juga orang pintar. Tapi kalau orang-orang kosong kumpulnya juga sama. Ya, itu dia. Saya tuh nggak habis pikir dengan pola pikir dari pendukung 02. Ketika Pak Mahfud mengundurkan diri, masih ada aja komentar-komentar yang sebenarnya nggak ada substansinya, nggak ada unsur pentingnya untuk disampaikan. Kenapa nggak dari dulu lah, imbas dari pernyataannya Pak Luhut, ngikut-ngikut dari pernyataannya Pak Luhut, kemudian telat dan sebagainya macamnya. Justru di sini saya sangat mempertanyakan bagaimana beban moral dari pendukung 02. Karena apa? Dalam kontestasi politik pilpres seperti ini yang semuanya harus dijalankan dengan irama yang konstitusional, dengan perhelatan yang konstitusional, dengan perhelatan yang baik, yang memberikan citra yang baik kepada rakyat. Tapi lihatlah paslon kalian masih menjabat sebagai Menhan, masih menjabat sebagai wali kota, dan bahkan presidennya sendiri pun ikut berkampanye terselubung. Saya mempertanyakan bagaimana beban mental kalian.
Pak Mahfud mengundurkan diri dengan cara yang terhormat. Ya, dengan cara yang terhormat. Pak Mahfud sudah mempersiapkan mengundurkan diri, sudah ada ancang-ancangnya. Tapi kenapa baru akhir bulan Januari? Karena ada alasan-alasannya dan itu sudah disampaikan oleh Pak Mahfud. Apa alasannya harus mundur di bulan akhir Januari? Karena bulan Februari itu sudah bulan serius, sudah bulan dimana memasuki bulan pemilihan. Sedangkan pendukung 02 berkoar-koar di media sosial seolah-olah apa yang dilakukan sama Pak Mahfud itu bukan sebuah hal yang perlu diapresiasi. Imbas terpengaruh dengan ucapannya Pak Luhut itu sendiri. Padahal kalau misalkan seperti itu pun seharusnya dari kubu 02 Pak Prabowo, Mas Gibran itu juga seharusnya sudah dipertanyakan mau mundur apa enggak. Kalau misalnya Pak Mahfud juga dipertanyakan seperti itu, mau mundur apa enggak dari jauh-jauh hari. Pak Mahfud sudah memiliki rencana mundur dari awal. Tetapi mencari momentumnya, mencari jadwal ketemunya sama presiden. Kalau seperti itu, seharusnya semua paslon yang sedang kompetitif sekarang, yang sedang berkompetensi sekarang, yang masih memiliki jabatan, juga seperti halnya yang ditanyakan Pak Luhut, mau mundur apa enggak dari jabatannya sekarang, dari jauh-jauh hari. Tapi apa, sampai detik ini, tidak ada sama sekali itikat untuk mundur dari jabatannya. Lantas saya pertanyakan, bagaimana beban mental kalian sebagai pendukung 02? Apakah kalian mau menjawab? Bebas dong, kami kan penguasa. Bebas dong, kami kan yang memiliki kekuasaan saat ini. Kami kan petahana. Jika memang seperti itu yang kalian tanggapi, yang menjadi landasan kalian, lantas banggakah kalian berdiri dalam demokrasi yang seperti itu? Apakah kalian benar-benar sudah berdiri dalam demokrasi? Atau kalian sedang berkecimpung, kalian sedang berenang-renang indah dalam kobangan demokrasi yang terombang-ambing? Serius saya bertanya, bagaimana beban mental kalian sebagai pendukung 02? Ganjar dan juga memilih Pak Mahfud karena satu, mereka sudah berpengalaman. Tuh. Coba tanya sama cewek pendukung 02, pasti kalau ditanya kenapa milih Pak Prabowo, karena gemoy. Kita lihat sama-sama teman-teman, bagaimana sumber daya manusia SDM-nya pendukung-pendukung paslon-paslon. Bisa kita lihat dan bisa kita kategorikan seperti apa. Bagaimana pendukung Ganjar seperti apa, kita lihat sama-sama tadi di video ini. Mereka kalau bicara tertata rapi, bisa mengeluarkan, mengungkapkan isi hati tentang program-program dan juga rekam jejak dari paslon yang mereka pilih. Ya, tetapi kalau paslon 2 yang penting gemoy, yang penting ini itu bla 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 bla. Ya, kita lihat sama-sama. Dan mereka jujur saja sangat susah sekali untuk dikasih tahu. Kalau bisa kita bilang itu bebal gitu. Padahal sudah jelas di depan mata bagaimana pelanggaran itu terjadi, bagaimana ketidakjujuran itu terjadi, bagaimana proses MK. Kemudian KPU kemarin juga mendapat sanksi peringatan keras karena sekali lagi melakukan kesalahan yang sama, maka Hasyim Asy'ari sebagai ketua KPU akan diberhentikan. Sederet pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tidak membuka mata kalian. Ya, lalu apa sebenarnya yang terjadi dengan kalian? Bagaimana mental kalian itu seperti apa? Buka hati, buka pikiran, buka mata, telinga. Ya. Jadi wajar. Ternyata tidak hanya saya yang cukup heran dengan fenomena yang terjadi dengan pendukung 02, teman-teman. Banyak teman-teman di sini juga mengungkapkan keresahan yang sama. Bagaimana semua hal sudah disampaikan, pelanggaran rekam jejak historis dari paslon, tetapi apa yang terjadi? Ya begitu mereka, cinta buta. Buta, cinta buta. Bagaimanapun orang yang sudah cinta buta, ya negatif pun yang terjadi sebenarnya mereka anggap positif. Tai kucing rasa coklat, begitulah. Ya, ini negara teman-teman, nggak bisa berpikiran seperti itu. Ya, nggak bisa. Negara ini harus dipimpin dengan orang-orang yang benar-benar menjaga kewarasan itu semua.
ya, negara ini. Jadi teman-teman, wah, nggak tahu lagi lah. Kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin, sudah menyampaikan semuanya. Ya, pada akhirnya kita akan menyerahkan segala ketentuan takdir itu kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi teman-teman coba resapilah, resapi. Aduh, saya nggak bisa bayangkan kalau sampai paslon tersebut menjadi seorang presiden, bagaimana rentetan ke belakang itu. Allahu Akbar, Allah alam bisawab, teman-teman. Biar Allah yang menjawab itu semua. Setelah segala daya upaya kita sampaikan, kita lakukan ikhtiar untuk menjabarkan visi-visi dan lain sebagainya, kita hanya berharap kembalinya kepada Tuhan. Baik, terima kasih teman-temanku. Ya, jangan lupa coblos 14 Februari 2024, jangan sampai golput. Terima kasih, mohon maaf atas segala salah ucap, tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.